Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia-Nya lah kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan simulasi pembelajaran inovatif berbasis problem based learning. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu, Maisri Lena SPD MPD. Baiklah, saya adalah Ayu Floweri dengan NIM 2112152 akan menyampaikan simulasi pembelajaran yaitu mata pelajaran seni rupa fase B kelas 4 dengan kurikulum merdeka, di mana materi pembelajarannya yaitu ragam hias dekoratif budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Anak-anak sehat-sehat semua nggak? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sehat semua. Nah, karena anak-anak Ibu sehat semua, maka anak-anak Ibu pastinya semangat dong ya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Iya dong, Bu. Semangat. Lihat, masih ada nih anak-anak Ibu yang loyo. Semangat banget, Bu. Demikian, Ibu minta kepada anak-anak Ibu secara bersama-sama, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh? Boleh, Bu. Tolong di-on-kan mic-nya ya anak-anak. Baiklah, mari Iya, kita Bu. mulai. Indonesia Raya. Padaku di sana aku berdiri jadi mandu ibuku Indonesia kebangsaanku pada tanah air kita berseru Indonesia bersatu. Yeay, hebat anak-anak Ibu sudah menghafal lagu Indonesia Raya dan dapat menyanyikannya dengan tepat dan bagus. Baiklah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu harap semua anak-anak Ibu sudah semangat ya. Jangan ada yang loyo lagi. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu satu persatu. Nanti kalau misalnya Ibu sebutkan namanya, anak-anak Ibu bilang hadir ya. Yang pertama yaitu Mufti Muharam. Oh, saya, Bu. Ya, yang kedua ada Azimatur Rahmi. Hadir, Bu. Tiga ada Aida. Hadir, Bu. Yang keempat ada Rafael Dio. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Berarti anak-anak Ibu hadir semua ya. Bagus. Selanjutnya, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Ayo ketua kelas, siapkan kelasnya. Mohon maaf, Bu. Baiklah, marilah kita bersiap dan mengucap salam kepada Ibu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua berdoa, Ketua.
Berdoa ya Bu. Maaf Bu. Wifi di sini mati Bu. Baik. Ketua. Marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah Amin. Bu. Iya, terima kasih ya. Nah, semoga dengan kita memanjatkan doa, kita diberi kemudahan untuk bisa lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi anak-anak. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak Ibu. Tadi malam ada membaca tentang materi yang akan diajarkan hari ini tidak? Enggak Bu. Tadi malam main HP. Oh, baiklah. Ibu kasih tahu ya, hari ini kita akan membahas tentang ragam hias dekoratif budaya Nusantara. Nah, sekarang Ibu minta nih kepada anak-anak, dari judul tersebut, kata-kata mana sih yang sering terdengar oleh anak-anak dan anak-anak pahami dengan kata-kata tersebut? Ayo coba. Ragam, Bu. Iya, Bu. Esa tahu nggak apa itu arti ragam? Bermacam-macam, Bu. Banyak, Bu, jumlahnya. Benar. Ya, anak Ibu yang lainnya ada nggak tahu kata-kata yang dalam judul tersebut? Budaya. Azi, budaya. Apa itu budaya? Azi tahu? Apa, Bu? Tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Ya, benar sekali. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan tidak? Nah, Ibu ambil ya jawaban dari anak-anak Ibu semua. Benar. Jadi, ragam hias dekoratif budaya Nusantara itu artinya di Nusantara kita yang kita cintai ini begitu banyak berbagai macam seni hias dekoratif yang ada. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi. Tapi sebelum itu, Ibu mau menyampaikan nih kepada anak-anak Ibu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana yang pertama, peserta didik dapat mengenal ragam hias dekoratif budaya Nusantara. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis ragam dekoratif Nusantara. Dan yang ketiga, peserta didik dapat lebih mencintai tradisi lokal khas Indonesia. Dengan demikian, nanti setelah selesai pembelajaran ini, Ibu berharap bahwa anak-anak Ibu akan menjadi lebih cinta kepada tradisi lokal yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu ingin meminta kepada anak-anak untuk mengamati gambar yang ada pada PPT. Coba deh anak-anak Ibu amati. Ibu beri waktu 1 menit ya. Sudah Bu. Sudah? Nah, anak-anak Ibu lihat nggak ada pertanyaan di sana? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Ya, apa Bu. yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang ingin jawab? Gambar daun Bu. Gambar daun? Iya benar. Anak-anak Ibu yang lain ada jawabannya? Gambar bunga. Benar. Jadi Ibu tambahkan ya jawaban-jawaban dari anak. Jadi itu tuh merupakan motif di mana motifnya yang pertama itu benar sekali berbentuk daun dan yang kedua motif yang berbentuk bunga atau flora. Nomor 2, di mana biasanya kamu menjumpai motif tersebut? Di baju batik. Iya, benar. Ukiran itu biasanya ada di kepala ranjang kamar biasanya Bu. Ukiran seperti itu Bu. Oh iya, ya. Banyak ya ragam jawabannya. Panjang, Bu. Ya, benar. Jadi anak-anak Ibu dapat menyumpai motif-motif ini di berbagai benda ya atau objek. Tadi salah satunya dari kain panjang, baju batik, dan tadi apa lagi Mufti? Ukiran kayu tuh biasanya ada di berbagai macam Bu. Oh iya benar, di ukiran-ukiran kayu yang ada. Dan yang terakhir Ibu tanya nih, apa saja contoh motif ragam hias yang Ananda ketahui? Binatang. Fauna. Benar, apa lagi? Ada yang tahu?
Kadang ada bentuknya yang nggak tahu, Bu. Oh, yang absurd gitu ya. Nah, Ya. benar. Jadi tadi tuh udah kita sebutkan ada yang motif daun, motif bunga, motif binatang. Nah, untuk memperjelas materi kita, selanjutnya Ibu minta nih, Ibu harap kepada anak-anak Ibu untuk memperhatikan Ibu dalam menyampaikan materi ya. Baiklah. Selanjutnya, ragam hias dekoratif. Ibu tanya nih kepada anak-anak Ibu, ada yang tahu tidak apa itu ragam hias dekoratif? Macam-macam hiasan yang buat dekorasi, Bu. Iya, pinter Mufti. Ada yang masih belum? Ya, Azi? Enggak Aziz tadi, Bu. Siapa tadi? Saya, Bu. Oke, kita ambil jawaban dari Mufti ya, benar sekali. Nah, di sini Bu akan jelaskan nih pengertian dari ragam hias dekoratif itu apa. Jadi, gambar dekoratif itu berasal dari kata dekoratif yang berarti menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, gambar dekoratif ini juga dapat diartikan sebagai gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak kesan ruang jarak jauh, dekat, atau gelap terang, dan tidak terlalu ditonjolkan. Nah, anak-anak Ibu ada dapat kata tidak tadi? Perwujudannya tampak rata. Ya, Bu. Tadi Mufti ada menyebutkan kan kalau misalnya di ukiran kayu, kalau di kayu itu kan diukirkan, nah itu berbeda Ya, Bu. anak-anak. Kalau di gambar dekoratif ini, dia itu dalam wujud tampak rata. Jadi kalau misalnya kita balik ke pembahasan sebelumnya, ini termasuk pada materi seni rupa apa? 2 dimensi atau 3 dimensi? Kayu 3 dimensi, dak, Bu? Gambar dekoratifnya, seni gambar 2 dekoratif. dimensi, Bu. 2 dimensi, Bu. 2 dimensi, Bu. Anak-anak itu bisa Karena melihat tidak ada volumenya. 2 dimensi. Kenapa dia disebut dengan karya seni 2 dimensi? Karena dia mempunyai panjang dan lebar, tidak ada volumenya, Bu. Tidak ada volumenya, Bu. Benar, Bu. Benar sekali anak-anak Ibu. Jadi, seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri seni dekoratif nih. Ibu minta salah satu dari anak-anak Ibu membantu Ibu untuk membacakannya. Siapa yang mau? Aku, Bu. Ada yang mau? Boleh baca sekarang, Bu? Ya, Azi, Ibu persilahkan. Ciri-ciri seni dekoratif adalah memiliki kegarisan, berpola dan beritme. Warna yang rata dan sempurna dengan tujuan untuk memperbarui kembali dan menarik mata yang melihat, dan dibuat untuk tujuan dasar menghias, mempercantik, dan memperindah suatu objek. Udah, Bu. Terima kasih ya Azi telah membacakan materinya. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih sama anak-anak Ibu. Kira-kira anak-anak Ibu bisa nggak sih nyebutin 2 warna itu yang kalau misalnya disatuin tuh dia nggak cocok banget. Jadi tuh bakalan menghasilkan suatu karya yang jelek gitu. Warna apa ya? Hijau, Bu. Warna apa? Merah sama hijau atau enggak kuning sama hijau. Nah, kita ambil jawaban Azi ya. Katanya warna merah sama warna hijau ini tidak cocok nih disatuin. Nah, kalau misalnya nih anak-anak Ibu diminta oleh ibunya untuk menemani Ibu membeli bahan batik di pasar. Terus anak-anak Ibu melihat nih motif batik yang warnanya itu terdiri dari warna merah sama hijau yang mana tadi katanya tidak cocok untuk disatukan. Anak-anak Ibu akan membiarkan ibunya membeli motif tersebut tidak? Bu, biasanya kalau saya larang ibu saya yang kena marah, Bu. Terus saya biarin aja lah lagi, Bu. Terus suka-suka dia. Oh, gitu ya. Ya, katanya seleranya gitu, Bu, yang ngejreng.
Oh iya, baik. Tidak apa-apa ya. Langsung ngelihat semotif nih. Tidak bagus membelinya kan. Nah, dengan demikian, itulah ciri-ciri dari seni dekoratif, di mana warna yang rata dan sempurna itu akan membuat kita tertarik untuk membelinya, dan di mana hal tersebut akan mempercantik dan memperindah suatu objek. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada fungsi dari seni dekoratif. Adakah anak-anak ibu yang ingin membantu ibu untuk membacanya? Saya, Bu. Ya, Mufti, silahkan. Fungsi seni dekoratif. Satu, mempercantik dan memperindah suatu objek dalam ruangan, menjadikan manusia lebih kreatif, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai cara-cara untuk mendekorasi ruangan, membantu menyampaikan pesan, meningkatkan nilai jual objek. Nah, itu, Bu. Ya, terima kasih Mufti sudah membantu Ibu untuk membaca materi. Nah, Ibu ambil yang poin pertama nih. Fungsinya yaitu mempercantik dan memperindah suatu objek seperti ruangan, bangunan, dan objek-objek lainnya. Sekarang Ibu minta kepada anak Ibu Rafeldio nih. Coba anak Ibu ingat-ingat deh, apa sih salah satu dari seni dekoratif yang pernah anak Ibu jumpai yang ada pada ruangan atau bangunan? Janji nggak Naila? Motif batik di taplak meja, Bu. Di mana? Di taplak. Taplak meja, Bu. Ya, pinter. Anak-anak Ibu yang lainnya ada yang mau menambahkan? Seni dekoratif yang ada pada ruangan atau bangunan. Nggak ada ya? Coba Ibu pancing nih. Kalau anak-anak dinding, Bu. Nah, di mana? Kalau wallpaper dinding, Bu, yang ada Iya, lukisan-lukisannya mah. Yang benar. ditempel-tempel, Bu. Benar sekali. Jadi, jawaban Deo tadi sudah benar juga ya. Jadi, salah satu contoh dari seni dekoratif gambar ini yaitu ada pada taplak meja, benar, dan juga pada dinding-dinding yang biasanya tuh ditempel ya wallpapernya ya. Atau ada juga motif-motif yang dicap dan menjadi hiasan dari dinding-dinding tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis seni dekoratif. Nah, di sini Ibu akan membacakan sendiri ya, bahwa salah satu contoh dari jenis seni dekoratif yaitu figuratif, di mana artinya jenis seni menghias yang mampu meniru bentuk-bentuk atau figur dari alam. Contohnya tuh dari tumbuhan, hewan, tanam-tanaman, pemandangan-pemandangan alam seperti laut, gunung, bukit, dan sebagainya. Nah, di sini tadi kan kita sudah melihat kan bentuk motif dari daun, motif dari bunga. Di sini Ibu akan juga menunjukkan kepada anak-anak Ibu bahwa ada motif-motif yang lebih cantik lainnya yang merupakan seni dari dekoratif. Nah, ini ada burung. Ada apa lagi anak-anak? Motif apa yang ada di gambar? Ada gambar ikan. Ayo. Gambar Ya, ikan, Bu. benar. Motif apa lagi? Ya. Ada rumah-rumah juga. Iya. Burung, Bu, burung. Gambar burung. Nah, pintar anak-anak Ibu. Ayo anak-anak Ibu yang lainnya lebih aktif ya. Ntar nilainya tidak akan ditambahkan loh. Selanjutnya, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, Ibu tanya nih, anak-anak Ibu ada yang tidak mengerti belum pada materi yang sudah dijelaskan sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti? Sudah Tidak paham, ada. Bu. Yang
Selanjutnya, coba Ibu minta kepada Aida deh untuk membantu Ibu membaca tentang seni dekoratif geometris. Baik, Bu. Seni dekoratif geometris. Jenis ini lebih cenderung tidak terikat pada bentuk-bentuk alam dan realita yang nyata, melainkan pada bidang-bidang geometris yang dapat dilipat gandakan sehingga membentuk motif dan pola. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Aida. Nah, di sini kan ada disebutkan nih bidang-bidang geometris. Coba Ibu minta kepada anak-anak Ibu sebutkan apa-apa saja yang termasuk pada bidang-bidang geometris. Coba kepada Tania. Tania ada? Ya, Bu. Ya, coba anak Ibu sebutkan ya apa itu bidang-bidang geometris yang termasuk ke dalam bidang-bidang geometris. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin membantu yang termasuk kepada bidang-bidang geometris nih. Kemarin kita udah belajar loh. Geometris itu yang segaris-garis itu nggak sih, Bu? Iya benar. Contoh, Bu, meja. ya segitiga. Apalagi? Meja masuk, Bu. Bidang-bidang geometris itu yang Geometris. seperti anak-anak yang sejenis itu bangun. Coba sebutkan deh. Bangun datar. Bangun datar, Bu. Contohnya Figura, Bu. apa? Figura, Bu. Segitiga. Ya benar. Segitiga. Terus apa lagi? Persegi. Persegi. Persegi panjang. Lingkaran. Apa lagi? Iya. Gajah. Trapesium ada, Bu. Nah, pinter trapesium dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan kepada anak Ibu bentuk-bentuk dari seni dekoratif geometris. Contoh-contohnya nih, motifnya. Nah, sudah dilihat belum? Dah. Ada yang di gambar pertama pojok paling kiri, itu ada bangun-bangun apa aja di situ? Bidang-bidang geometri apa saja yang ada pada gambar tersebut? Persegi dan lingkaran, Bu. Ya, benar. Apalagi? Masih ada nggak? Segitiga tuh ada tuh. Apalagi? Elips. Apalagi? Udah Coba. itu aja yang kelihatan, Bu. Nah, kita pindah ke gambar kedua. Itu dominannya bangun apa yang ada pada motif? Segitiga. Iya, pinter. Nah, jadi gitu ya anak-anak. Sampai sini paham apa ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih. Tapi Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Rafael Dio, Aktania, dan Aida, serta Azi. Kelompok kedua ada Ensuryati, Mufti Muharam, Ratu Alit, dan Silva Nirwana ya. Ibu beri waktu 3 menit deh untuk Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak Ibu mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau udah mendapatkan jawabannya, kabarin Ibu ya anak-anak. Udah, Bu. Sudah, Azi. Azi tadi dari kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Nah, coba Azi bantu wakilkan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan yang ada ya. Baik, Bu. Yang pertama, pengertian seni dekoratif. Seni dekoratif adalah salah satu jenis seni rupa yang berkaitan dengan desain serta dekorasi benda. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan gambar dekoratif? Gambar dekoratif itu adalah bagian dari seni dekoratif, Bu, yang merupakan bagian dari seni rupa. Udah, Bu. Pinter sekali. Beri tepuk tangan untuk Azi, anak-anak. Nah, setelah Azi menjelaskan, apakah ada nih dari anak-anak Ibu lainnya yang ingin menambahkan?
Tidak, Bu. Tidak ya, baiklah. Terima kasih atas jawaban Azi. Nah, di sini Ibu akan memperjelas bahwa benar tadi seni dekoratif merupakan seni yang berguna untuk memperindah atau mempercantik suatu objek. Jadi, untuk kelompok 2, udah selesai belum nih mencari jawaban dari pertanyaan yang ada? Sudah, Bu. Sudah. Ya, untuk Sylva, Ibu silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Bu. Pertanyaan pertama, ciri-ciri gambar dekoratif. Jawabannya, gambar dekoratif itu memiliki ciri berupa warna yang cenderung rata dan juga sempurna dengan tujuan untuk memperbarui kembali sekaligus menarik mata orang yang melihat. Kemudian ciri yang lainnya mempunyai tujuan dasar yaitu untuk menghias, mempercantik, dan juga memperindah suatu objek. Soal yang kedua, apa saja jenis-jenis dekoratif? Pertama yaitu dekoratif figuratif, berasal dari alam, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Yang kedua, dekoratif geometris, tidak terikat pada bentuk-bentuk alam, melainkan pada bidang-bidang geometri. Sudah, Bu. Iya, terima kasih ya Sylva atas jawabannya. Jawabannya tepat sekali. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan tuh tentang ciri-ciri dari seni dekoratif dan jenis-jenis dekoratif. Dari jawaban Sylva, berarti Sylva sudah menyimak dengan baik ya. Jadi, ciri-ciri seni dekoratif itu akan Ibu ulang kembali. Ciri-ciri seni dekoratif itu yaitu dia berfungsi untuk menambah, dia merupakan salah satu dari karya seni rupa 2 dimensi. Dan dia tuh biasanya memiliki warna yang setara sehingga ia dapat mempercantik dan memperindah objek tersebut. Untuk yang kedua, jenis-jenis dekoratif, ya benar. Tadi ada yang dari geometris, ada yang berasal dari alam. Nah, sampai di sini Ibu tanya lagi nih sama anak-anak Ibu. Ada materi yang tidak dipahami atau bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Sangat Tidak paham, ada, Bu. Bu. Tidak ada, baik. Selanjutnya, Ibu mau salah satu atau beberapa anak-anak Ibu untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa tadi yang menyimak materi yang Ibu sampaikan dan teman-teman sampaikan? Ibu minta yang belum aktif deh hari ini. Kepada Sylva, Ensuite ada? Siapa, Bu? Ada? Ada kayaknya, Bu. Saya, Bu. Ya, tolong sampaikan kesimpulannya ya. Baik, Bu. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, Bu, ada mengenai seni, Bu. Itu ada tadi dekoratif, Bu, yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita, Bu. Seperti hiasan-hiasan dinding, kemudian taplak meja, dan juga ada mengenai dengan bidang seni yang kita temukan mengenai hiasan dekoratif tadi, Bu, seperti termasuk ke dalam bidang geometri seperti itu, Bu. Kemudian juga dapat berguna dalam kehidupan kita, dapat kita temukan dalam kehidupan kita, Bu. Selain itu tadi juga ada mengenai selain itu juga ditemukan mengenai hal-hal ada bentuk seni rupa 2 dimensi tadi, Bu, yang dibahas, Bu, karena hiasan dekoratif itu termasuk ke dalam 2 dimensi karena hanya berupa panjang dan lebar, Bu, yang dapat dilihat hanya satu arah, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih ya kepada Ensuryati. Ternyata Ensuryati menyimak dengan baik nih materi hari ini. Untuk anak-anak Ibu yang lainnya ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari materi? Saya, Bu.
Nah, apa tadi ya? Itu Bu, saya ingin memberikan kesimpulan tentang seni rupa tadi Bu. Fungsi seni rupa 2 dimensi bisa sebagai hiasan Bu, bisa sebagai media berkreasi Bu, agar kita menjadi lebih kreatif Bu. Sudah Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Mufti. Jadi, berdasarkan kesimpulan yang anak-anak Ibu telah sampaikan tadi, Ibu senang sekali nih ternyata anak-anak Ibu menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan sangat baik. Nah, Ibu akan menambahkan kesimpulannya bahwa seni dari ragam hias ini itu memang benar berfungsi untuk memperindah dan mempercantik suatu objek. Sehingga apabila anak-anak Ibu kalau jadi seniman nih, nah anak-anak Ibu membuat ragam hias ini, tentu saja apabila anak-anak Ibu benar melakukannya, maka akan banyak menarik peminat orang-orang untuk membelinya. Nah, Ibu rasa materi kita udah selesai nih. Sekarang Ibu tanya dulu nih, anak-anak Ibu udah merasa paham belum akan materi yang kita sampaikan hari ini? Apa ada yang belum paham, Bu? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Terima kasih anak-anak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana? Apakah Ibu cepat menyampaikan materinya? Menyenangkan, Bu. Sekali, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa cukup materi kita sampai hari ini. Pasti anak-anak mau istirahat nih. Karena udah capek kan? Bu, udah capek, udah lapar juga. Iya. Sebelum itu Ibu minta dulu nih kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan bersyukur. Ayo ketua kelas. Mufti mana? Iya Bu, sebentar Bu, ini wifi nge-lag Bu. Baiklah, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa mulai. Alhamdulillah. Alamin. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih Ya, kembali, Bu. Bu. Makasih, Bu. Ibu, kekurangan materi hari ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang